Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Siti Nurmahyati selaku dosen mata kuliah Public Speaking dan juga teman-teman 2 KPIA yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita semua mendapatkan nikmat sehat walafiat. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Dampak Penggunaan Smartphone di Kalangan Remaja. Semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena lantaran beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern ini. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, di era globalisasi sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia telah berhasil menciptakan inovasi-inovasi atau penemuan-penemuan baru yang dapat mempermudah manusia dalam segala hal. Penemuan-penemuan tersebut salah satunya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Penemuan dalam bidang tersebut dapat mempermudah manusia dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Salah satu contohnya adalah handphone atau smartphone. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, sebuah teknologi yang diciptakan tentunya memiliki fungsi dan dampak positif. Yang pertama, smartphone memiliki mobilitas yang tinggi sehingga pemilik smartphone dapat berkirim email tanpa harus mengunjungi warnet terdekat. Kedua, pemilik smartphone dapat mengetahui berita-berita serta informasi penting yang terdapat di belahan dunia manapun. Yang ketiga, dengan adanya smartphone, pemakai tidak perlu repot-repot untuk melihat peta, karena smartphone dapat digunakan sebagai alat navigator. Yang keempat, dapat berkomunikasi secara mendunia atau lebih luas dan lain-lain sebagainya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, seperti yang kita ketahui bahwa di balik dampak positif pasti selalu berbarengan dengan dampak negatif. Sama halnya dengan penggunaan smartphone, tidak hanya berpengaruh positif, tetapi smartphone juga memiliki dampak negatif bagi penggunanya. Yang pertama, smartphone dapat menyebabkan si pemakai menjadi antisosial karena pemakai sudah biasa chatting tanpa harus menemui orangnya secara langsung. Yang kedua, tidak jarang smartphone menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, smartphone dapat menimbulkan sindrom atau gila karena sering tertawa tanpa ada sebab yang jelas. Keempat, semakin sering kita menggunakan smartphone, maka semakin sering kita menghambur-hamburkan uang, baik uang kita sendiri maupun uang orang tua kita. Yang kelima, smartphone dapat membuang waktu sang pengguna dengan fitur Messenger. Yang keenam, pelajar bisa lupa waktu karena terlalu sering memainkan smartphone. Yang ketujuh, dapat berpengaruh pada kesehatan, bahkan smartphone beresiko melemahkan daya konsentrasi penggunanya. Karakternya yang mampu membuat pengguna melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan, cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi lantaran fokusnya mudah beralih dari satu hal ke hal lain. Sebagai multitasker, otak mereka dibanjiri terlalu banyak informasi. Akibatnya mereka tidak selektif lagi untuk memilih informasi yang penting dengan cepat. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang telah ketagihan dalam menggunakan smartphone? Nah, berikut adalah tips menggunakan smartphone atau ponsel yang baik bagi masyarakat, terutama pada pelajar, yaitu jangan biarkan anak kecil menggunakan ponsel karena anak sensitif terhadap efek gelombang elektromagnetik. Hindari pemakaian telepon saat sinyal lemah. Usahakan untuk menghindari pemakaian telepon seluler saat bergerak dengan kecepatan tinggi.
Kontak boleh dilakukan saat percakapan hanya berlangsung selama beberapa menit. Usahakan untuk menggunakan telepon selulernya. Jauhkan ponsel dari tubuh ketika menggunakan ponsel. Amplitudo dari gelombang elektromagnetik itu seperempat kekuatan pada jarak 2 inci dan 50 kali lebih rendah daripada jarak 3 kaki. Jika ingin menyampaikan sesuatu yang tidak terlalu penting, lebih baik menggunakan SMS. Jangan terlalu sering bermain game di smartphone Anda. Gunakanlah smartphone dalam hal yang positif, seperti mencari informasi di internet. Hindari penggunaan smartphone pada saat belajar di sekolah maupun di rumah agar tetap dapat berkonsentrasi dalam belajar. Hadapkan bagian keyboard ke tubuh saat mengantungi ponsel. Pastikan bagian belakang ponsel menghadap keluar agar gelombang elektromagnetik dijauhkan dari tubuh Anda. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai kesimpulan, penggunaan smartphone itu seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi menggantungkan dan di sisi lain merugikan. Menguntungkan atau merugikan itu tergantung pada setiap individu yang menggunakannya. Untuk itulah perlunya penggunaan smartphone secara bijak dan pada tempatnya agar tidak merugikan diri kita sendiri. Demikianlah pidato dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.